Jadi ada yang nggak bayar, ya udah biarin aja. Kan saya ngelicahin tangan. Saya dalam artian untuk belajar intinya saya ngalusin aja saya. Pokoknya saya ke tempat ini. Akhirnya lama-lama mau nggak jalan pakai rambut orang ini kan. Saya kerja kan belum halus di Jakarta. Jakarta saya belum ada kepikiran apa ya, belum ada kepikiran pangkas rambut, belum ada di otak. Ikut siapa ke Jakarta? Kakak saya kebetulan sudah buka pangkas rambut di daerah Ciledug. Itu saya kerja di Kelapa Gading. Assalamualaikum, nama saya Aldi. Saya tinggal di Perumnas Waikandis, Jalan Pulau Sari nomor 4. Saya di sini usaha pangkas rambut Aldiko di Jalan Pulau Damar, tepatnya di depan Baby Kit Bang Ius, kelahiran Badar Jaya. Nolong-nolong orang tua berdagang kelontongan. Nah, sudah lulus SMA, baru ada modal sedikit berdagang pakaian anak-anak. Nah, sudah itu 2 tahun tidak berjalan lah 2 tahun itu. Nampas pakaian anak-anak, jadi ke pasar-pasar nanti ada pasaran hari Rabu, pasarannya di daerah Adijaya, Mama. Saya ke sana. Nanti barang itu saya taruh dulu. Daerah Lampung Tengah itu kan banyak sih pasarannya. Jadi Senin pasarannya di mana gitu. Kita harus hafal Senin sampai Minggu itu. Jadi saya taruh dulu, nanti minggu depannya saya lihat barang itu laku nggak gitu kan. Mau nambah lagi nggak gitu. Nanti itu di Jakarta. Jakarta saya belum ada kepikiran apa ya, belum ada kepikiran pangkas rambut, belum ada di otak. Ikut siapa ke Jakarta? Kakak saya kebetulan sudah buka pangkas rambut di daerah Ciledug. Itu saya kerja di Kelapa Gading di Diamond Mall Diamond. Itu saya kerja ada berapa bulan, sampai setahun lah. Saya menunggu konter apa gitu, ada baju ember gitu di mall itu. Lama ada lagi di daerah Bayan Baru, ada dulu namanya Hero. Ya, supermarket Hero dulu. Beberapa bulan dirasa nggak tenang, akhirnya kayaknya enak di Badar Jaya ya, kalau mau dagang lagi begitu ya, saya mau pulang. Itu tepatnya akhir bulan November lah, itu mau akhir tahun 96 lah itu. Saya mau pulang aja bang, saya bilang, kayaknya gagal nih, saya mau dagang lagi. Nanti modal minta lagi sama orang tua lah kalau ada. Atau minjem bang, ngapain kamu pulang, kata abang. Nanti kamu diketawain sama kawan-kawan kamu, merantau kok baru beberapa bulan, setahun belum ada udah pulang. Jadi gimana? Ya akhirnya udah, kamu belajar motor aja. Motor apa basicnya kan ada saya kan? Nggak ada sama sekali lah. Kalau ada basic kan dia mau rambut kawan, dulu kan ada sih yang bisa nyukur kawan. Caranya kayak gini, udah kamu lihatnya dulu. Lihat saya pakai urutan, tetap aja saya nggak bisa. Nah, cobalah anak-anak ini kan, ya kita lah itu kan. Akhirnya udah bang, saya pulang aja, nggak sanggup saya. Pada waktu itu ada orang mampir ke tempat pangkas, bawa kursi kayu itu kursi kayu itu. Tapi dia orang Kasih sama orang Garut. Orang Garut ini kan dia keliling, pangkas rambutnya keliling, tapi memang profesi dia senangnya keliling loh, pakai kayu, kayak bangku kayu itu kan, yang lipat itu. Kata abang, gampang lah dia, orang itu duduk di kios abang saya itu kan. Dia nih, abang ini kata dia udah merantau jauh dari Tasik, udah bisa dia. Tapi kan dia memang udah ada basic, saya bilang. Sudah tuh, tidak yang orang Tasik itu pergi, ada akal kata dia, mau nggak kamu belajar tapi tanpa merusak pangkas rambut saya, kata abang saya tadi. Kayak mana? Kamu keliling ke orang Tasik itu? Hah? Kaget saya kan? Mana keliling?
dia cerita, orang Padang kata dia, yang dari kampung-kampung sana, yang dari kampung kita kata dia, belajar nyukurnya keliling semua kata dia. Tapi nggak ada basic nyukur. Kamu bisa nggak kata dia kan? Ya, zaman dulu belajar susah, kalau sekarang kan lihat YouTube, lihat TikTok bisa kan? Kenapa? Tapi akhirnya abang juga keliling. Tidak, akhirnya saya keliling tanpa bisa sama sekali. Jadi itu kayak. Tapi saya diajarin cara minum sisir kayak mana, gunting kayak mana, mesin kayak mana. Zaman dulu belum mesin ini mas, belum bisa. Ini nyolok lah, nggak mungkin lah. Kalau sekarang kan udah ada ini kan portable. Zaman dulu saya pakai mesin ini. Tapi saya diajarin dulu kilat agak 3 hari. Kamu keliling jangan di kota, kamu keliling jangan di perumahan. Kamu keliling di kebun-kebun. Di kebun-kebun di situ daerah Ciledug itu ada namanya daerah Pura Kacang, Pura Aren. Itu kan masih kampung orang Betawi yang pinggiran itu kan. Mungkin ada yang lewat Tebong Batal segala macam lah. Intinya di kebun lah ya, kampung-kampung yang desa bener lah. Udah keliling saya. Pasti kamu dipanggil orang. Kenapa kamu dipanggil orang? Karena orang tahunya itu orang Tasik yang bisa nyukur tadi. Ya itulah, dengan nekat yang kuat akhirnya saya belajar. Dan akhirnya di sawah udah. Kalau kira-kira hancur, kamu jangan lewat situ lagi. Kayak ini kita ditanya. Nah akhirnya, aduh pengalamannya pahit itu. Tapi itu pengalaman tuh saya cerita aja dalam hal itu ya. Yang saya dikejar orang pernah saya. Kenapa? Ya biar kamunya rusak. Bayangkan, yang orang di pematang sawah cukur jatuh, ada. Iya serius. Akhirnya di situ berapa tong katanya kan masih bertahu. Berapa tong? Terserah B berapa aja. 500 perak. 500 perak dulu bisa makan di waktu. Tadi bisa makan di waktu. Ya, akhirnya saya ya karena ada istilah bisa karena terbiasa itu terbukti. Itu bahasa itu memang terbukti. Ambil berapa bulan, malah berduit saya keliling itu. Berapa 3.000, 5.000 sehari itu udah banyak itu 3.000. Ya, pulang itu paling kecil saya bawa 3.000. Zaman dulu masih ngerokok tuh. Rokok saya aja dulu GP itu 2 bungkus sehari beli. GP masih berapa coba? 800 gitu. Makan di warteg 500, nasi padang 1.000. 1.000 dolar ayam loh nasi padang. Kayak itu. Iya lagi ya. Iya. Tapi capeknya minta ampun kan. Tapi saya kebetulan di daerah Modal Kacang itu ada saudara jauh lah. Jadi kalau saya naruh barang di situ, dia pakai baju bagus saya pulangnya, angkot saya kan. Nanti nyangkut lagi ke sana, ganti baju jelek tadi. Gitu. Karena nggak ada lagi. Kalau saya mulai dari nol lagi, berarti saya dagang kemarin kan, contohnya mulai dari nol dagang, kita udah jalan. Yang kedua usia kan, usia udah hampir 50 kan, 48 sekarang. Jadi kalau kita mau mulai sesuatu yang baru, kita kan mulai dari nol. Ya udah pilihan saya, kayaknya udah takdir lah. Kayaknya udah jalan hidup saya itu. Untuk pelanggan tetap baik sama yang kalau saya familiar, saya ajak kekeluargaan ngobrol. Boleh tanya lah sama orang sini, kenal semua sama saya pasti. Karena saya familiar. Bahkan saya kalau ada di orang hajatan, saya masih diundang. Orang itu pasti saya ajak ngobrol. Walaupun dia anak-anak kecil pun. Nah itu apa teori yang diajarin teman saya di Nugroho itu, teman saya bukan bos saya. Hebat dia. Apa semua orang diajaknya ngobrol. Itu saya niru dari teman saya itu yang gitu. Untuk bapak-bapak yang ada di Bandar Lampung khususnya di Jalan Pulau Damar, boleh mencoba pangkas rambut Aldiko di Jalan Pulau Damar, tepatnya di depan Baby Shop Bang Yus. Insya Allah bapak-bapak tidak akan kecewa karena saya sudah berpengalaman 26 tahun terjun di dunia perpangkasan.